Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda-anda sekalian, ya, yang mengikuti kalkulus berubah banyak, kita lanjutkan lagi pertemuan kedua ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tadi sudah diterangkan tentang rumus turunan sebanyak 30 buah. 30 buah itu Anda harus lancar dipelajari supaya dalam menghadapi bab kedua ini, pertemuan kedua ini Anda jadi lancar. Jadi itu sudah ada soalnya, contohnya sudah ada, dan nanti setelah ini selesai, nah, jadi kita akan cek Anda itu mulai sekarang. Setelah selesai Anda akan dites evaluasi, begitulah. Disebut nanti post test kata guru mah. Waktunya berapa menit? 30 menit. Ya, soalnya 4 soal begitu. Nanti Anda kirimkan lewat email. Jadi bagi mereka yang tidak memperhatikan pasti tidak bisa. Begitu aja. Jadi saya akan ngecek seperti ini. Jadi memperhatikan tidak, hadir tidak. Nanti kalau Anda tidak hadir pasti tidak bisa menjawab begitu kalau tidak hadir mah. Nah, kita masuk pertemuan yang kedua, dan saya nitip Anda harus rajin begitu. Tugasnya dikumpulkan ya supaya Anda nilainya bagus begitulah. Supaya bisa lulus begitu. Nah, kita langsung. Turunan parsial. Pada kalkulus 1 bila dipunyai f sebagai fungsi dari suatu variabel x, maka turunan pertama fungsi f hanya terhadap x dinotasikan f aksen x atau df dx begitulah ya. Jadi df dx ini mah. Definisi sekarang bila kita mempunyai fungsi f dari dua variabel, maka turunan pertama fungsi f dapat kita cari untuk kedua variabel tersebut. Masing-masing disebut sebagai turunan parsial. Nomor 1, jika f fungsi dua pubah x dan y, maka turunan parsial f terhadap x, hati sekali lagi, turunan parsial f terhadap x dinotasikan do f x, y do x. Jadi di sini mah do bukan do, atau fx x, y. Didefinisikan adalah yang disebut dengan do f x, y do x, ya itu adalah limit delta x menuju 0 fx plus delta x, y dikurangi fx, y dibagi delta x. Begitulah itu do f do x. Jadi turunan parsial terhadap x. Nah, sekarang turunan parsial terhadap y sama saja, lambangnya berarti do f x, y do y atau f y x, y begitu. Atau bisa juga do z do y. Nah, itulah. Ini ada turunan parsial f terhadap y. Nah, rumusnya apa? Limit delta y menuju 0 f x, y tambah delta y dikurangi fx, y dibagi delta y. Untuk selanjutnya dalam menentukan turunan parsial dari fungsi dua purba, fy sama dengan z. Nah, jadi z adalah fungsi xy, begitulah. Nah, ini kita langsung turunan parsial pertama dari z terhadap x dengan memandang y sebagai konstanta adalah do z do x, atau dfx, y do x adalah fx x, y. Nah, itu artinya do z terhadap do x begitu. Turunan parsial pertama z terhadap y berarti do z do y atau dfx, y do y atau fy x, y. Nah, turunan parsial ke n suatu fungsi dua pubah dapat diperoleh dari turunan parsial sebelumnya. Untuk mencari turunan kedua yaitu dengan menurunkan lagi dari turunan pertama. Seperti itulah. Nah, hanya hati-hati ini harus hafal begitu. Jadi apa yang disebut dengan fx ini adalah turunan kedua terhadap x. Jadi pertama x, lanjutkan ke x lagi begitu.
Nah, kalau fxy, nah ini hati-hati nih. Nah, ini yang ini. Fxy itu adalah pertama do y, do f, do x. Ya, begitu. Jadi ini x dulu, baru y begitu. Yang ini ya ngerjakannya. Nanti di catatan ada, catatan saya ada. Langsung saya ambil contoh satu. Lihat contoh satu. Tentukan turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Berarti do Z do X dan do Z do Y. Atau do Fx, Y do X dan do Fx, Y do Y. Nah itu pertanyaannya. Langsung. Turunan parsial terhadap X. Nah kalau turunan parsial terhadap X tadi diberitahu bahwa selain X berarti yang lainnya itu konstanta begitu. Kita masuk langsung. Menurunkan terhadap do fx, y do x. Berarti y-nya konstanta. Berarti di sini x kuadrat diturunkan apa? 2xy. Sedangkan x adalah turunannya adalah 1. Sedangkan y 0, 1 juga 0, maka 2xy tambah 1. Kalau terhadap y berarti dilihat y-nya saja. Berarti terhadap y itu berapa y diturunkan? Adalah 1, berarti x kuadrat. Sedangkan X adalah 0. Kalau Y berarti 1. Jadi X kuadrat tambah 1. Berarti turunan parsial terhadap di titik 1,2 ganti saja. X-nya 1, Y-nya 2. Nah berarti yang atas adalah 5. Yang kedua adalah 2 jawabannya. 5 dan 2. Nah gitu. Sekarang contoh nomor 2. Tentukan turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Berarti ini artinya apa? Artinya ini menurunkan terhadap X. Lihat X-nya saja. 3 pangkat 4 diturunkan apa? Menjadi 12X pangkat 3. Berarti langsung 12X pangkat 3. Y kuadrat. Ini sama. Kalau terhadap X berarti Y kuadrat. Selesai. Yang kedua terhadap Y. Berarti lihat Y-nya. Berarti Y kuadrat turunannya 2Y. Dikalikan 3X pangkat 4. Berarti 6X pangkat 4Y. Sedangkan yang ini terhadap Y. Y kuadrat apa turunannya? 2Y. Berarti 2XY. Sedangkan 4Y turunannya 4. Nah tinggal diganti masukkan. X-nya 1, Y-nya 1. Gampang. Silakan sendiri ya. Nah sekarang lihat contoh 3. Tentukanlah rumus parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Ini Fx, Y, X pangkat kali Y. Nah kalau turunan parsial terhadap X berarti yang dilihat X pangkat X. Sedangkan kosinusnya konstanta. X pangkat X itu diturunkan, udah diberitahu rumusnya. E pangkat U adalah E pangkat U kali DU dx. Berarti di sini E pangkat X tetap aja E pangkat, sedangkan X turunannya 1. Berarti X pangkat X kali cos Y. Kalau terhadap do F do Y, terhadap Y berarti cos Y aja yang dilihat. Apa turunan cos? Min sin, berarti min sin Y kali min sin Y kali F pangkat X. Ini atau boleh juga begini tulisannya lah. Nah mungkin yang rada susah nomor 4 nih. Hati-hati nomor 4 nih. Ini perkalian 2 fungsi masalahnya. Nah untuk menjawab do F do X ini pertama ini dulu sebelah kiri turunkan. Ln U per U berarti 1 per X kuadrat Y kuadrat. Kali terhadap apa ini U-nya? DU dx berarti karena X terhadap X berarti X kuadrat turunkan terhadap itu 2X begitu. Kali sebelah kanan berarti cos XY. Sekarang sebelah kanan diturunkan. Terhadap X apa? Cos itu min sin XY dikalikan turunannya terhadap X apa itu? Berarti adalah sama dengan jadi kalau di sini diturunkan terhadap ini adalah sama dengan Y dikalikan Y. Maka jawabannya adalah 2X per X kuadrat Y kuadrat cos XY. Ini menjadi min Y sin XY kalikan ln X kuadrat plus Y kuadrat. Ini do F do X. Nah sekarang terhadap Y. Kalau terhadap Y lihat itu berarti tetap masih seperti ini. 1 per X kuadrat Y kuadrat, tapi terhadap Y berarti 2Y. Dikalikan di sini 2Y. Kalikan yang kanan cos min Y. Nah terus sekarang yang kanan turunkan. Min sin XY kali apa? Kali X. Yakin lawan lagi itu. Maka jawabnya yang ini. Bisalah ya itu. Ada pertanyaan? Nanti bertanya langsung ya. Sekarang kita langsung. Nah ini. Contoh 5. Nah contoh 5. Tentukanlah turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Berarti ini inverse tangen. Harus apa rumus inverse tangen? Nah,
Saya langsung do F do X koma Y apa? Berarti rumusnya adalah 1/1 ditambah ini dikuadratin. Nah, yang ini kuadratin. Berarti 4X min 7 dikuadratin. Ya, ingat dikalikan apa? Dikalikan, ini kalau tangan ini berarti turunan dari sini apa? Turunannya adalah 4. Berarti kalau 4X 4. Kali apa? Kali yang bawah. Kalikan X. Nah, yang bawah X gitu. Dikurangi turunan yang bawah terhadap X. Berarti apa? Y. Kalikan tangan, dibagi X-nya dikuadratin begitu. Ini perhitungannya biasa saja. Ini kalikan 4X 1/, gitu dikurangi. Ini Y tangan negatif dibagi X kuadrat. Itu jawabannya ya. Nah, sekarang soal berikutnya. Nah, terhadap Y, ini terhadap Y ya. Udah. Sekarang contoh 6. Turunan parsial kedua terhadap X dan turunan parsial kedua terhadap Y. Fungsi yang dirumuskan ini soalnya cos X tambah Y. Langsung gampang ini mah. Kalau terhadap X berarti cos turunannya min sin. Ya, ini bilangan berarti 0. Turunan kedua, sekali lagi apa sin turunannya? Sin adanya turunannya adalah cos. Berarti min cos X begitu. Selesai turunan kedua. Namanya D kuadrat Fx, Y, D kuadrat. Begitu turunan kedua dari X ya itu. Ya. Sekarang turunan kedua dari ini terhadap Y. Ini kalau ini terhadap Y, perhatikan diturunkan terhadap Y. Ya, do Fx, Y, do Y berarti Y 1. Ini dianggap konstanta bilangan. Nah, turunkan kedua berarti 0 jawabannya. Turunan lagi berarti 0. Gitu. Nah, sekarang lihat soal ini. Ini rada panjang sedikit. Dua fungsi ini. Z adalah X kuadrat sin XY kuadrat. Carilah do Z do X dan do Z do Y. Ini dua fungsi ini. Menggunakan U kali V. U kali V, U aksen V tambah P aksen U. Pertama adalah ini diturunkan dulu yang ini. Jadi X kuadrat kali yang kanan. Diturunkan dari yang kanan. Sin apa turunannya? Cos. Ini turunan sin. Atau ditambah sin. Ini turunan yang kiri. Gitu. Turunan dari sin XY kuadrat terhadap X berarti langsung aja yaitu sin turunnya cos XY kuadrat dikalikan apa? Y kuadrat begitu. Tambah begitu. Sekarang yang ini turunan dari X kuadrat apa? 2X kalikan sebelah kiri. Nah, ini dikalikan ini depan menjadi apa? Menjadi X kuadrat ya. Ya. X kuadrat kali apa? Kali Y kuadrat. Dari mana ini Y kuadrat? Nah, kita lihat yang tadi. Di sini harusnya ada Y kuadrat tuh Pak. Di sini tidak ditulis Y kuadrat. Harusnya ada Y kuadrat di sini. Ya. X kuadrat. Nah, itu adalah terhadap X berarti di sini Y kuadrat ya. Y kuadrat berarti ada Y kuadrat di sini udah. Balik kalikan ke sini. X kuadrat Y kuadrat cos X Y kuadrat. Ditambah apa? Ini. Ya. Nah, sekarang terhadap Y. Kalau terhadap Y berarti ini aja yang dilihat. Fungsi ini aja. Jadi langsung saja gampang ini mah. X kuadrat. Sin apa turunannya? Cos. Cos X kuadrat. Nah, turunan X kuadrat apa? Terhadap Y. Berarti 2XY. Kalikan ke depan. Menjadi 2X pangkat 3 Y cos. Ya. Nah, sekarang turunan parsial tadi udah di depan ditulis. Ini lambangnya aja supaya gampang. Kalau XX, D, do X, do F, do X. Begitu. Artinya D kuadrat, F, D kuadrat. Kalau FXY, do ini adalah FXY. Ini adalah do Y. Ini tulisnya Y ini dulu nih. Y ini dulu. Jadi do Y, do F, do X begitu. Atau do kuadrat F. Pertama diturunkan terhadap X dulu, baru terhadap Y begitu. Jadi kalau ada XY, XY itu turunkan dulu terhadap do X, baru terhadap do Y. Sekarang yang kedua FYX atau FYX. Ini do X, do F, do Y. Begitu. Jangan, ini lambang ini hati-hati ya ini. Kalau YX di sininya Y dulu. FX itu adalah YX itu adalah Y dulu. Do F, do Y, do X. Itu. Nah, sekarang lihat contohnya. Atau yang terakhir Y. Ini mah gampang. Do Y, do sekali lagi Y lagi. Carilah keempat turunan parsial kedua dari turunan kedua nih. Soalnya ini. Ini yang susah. Nanti Anda diberi tugas ini ngerjainnya. Ya. Nah, sekarang langsung. Fx berarti turunan terhadap X namanya. Atau do F, do X. Nah, kalau terhadap X ini dua fungsi.
Pertana sebelah kiri 1 dikalikan yang kanan, ditambah turunan yang kanan kali X. Begitu. Dikurangi, sekarang ini sin berarti turunannya cos. Min sin berarti min cos X per Y. Hati-hati ini. Kalau terhadap X berarti 1/Y kali X. Berarti Y pangkat, berarti langsung saja dikalikan 1/Y. X per Y kalikan 1/Y. Sedangkan ini terhadap Y apa? Kalau terhadap X adalah 6X Y kuadrat. Nah, betul. Ini kumpulkan, X-nya dikeluarin jadi gitu, ini dikalikan, kedepanin, cos X per Y tambah ini. Inilah jawabannya Fx nih. Sekarang yang kedua, Fx. Fxx berarti turunan kedua dari sini. Sekarang turunan kedua dari sini. Nah, berarti turunankan lagi sekali lagi. Ini per kali 2 fungsi, U kali V. 1 ditambah E kali E pangkat X gitu. Berarti apa? Pertama ini dulu ditulis, kalikan ini diturunkan, baru yang ini diturunkan, baru yang kalikan ini. Ini sudah selesai. Sedangkan yang ini ada diturunkan terhadap ini adalah ini aja yang dilihat. Berarti tetap 1/Y sin. Berarti 1/Y kali X. Itu artinya. Berarti kalikan adalah 1/Y. Ditambah terhadap Y berapa? Kalau terhadap X salah. Adalah 6Y kuadrat. Nah baru ini selesai. Dijumlahin kan dia. Langsung. 2 tambah X kali E pangkat X tambah 1/Y kuadrat. Sin X per Y tambah 6Y kuadrat. Selesai. Nah, ini terhadap X begitu. Nah, sekarang lanjut nomor 3. Nomor 3, FY berarti turunkan terhadap Y. Terhadap Y dari sini. Nih. Ini nggak ada Y-nya berarti 0. Dari sini mulainya. Berarti min cos X per Y. Kalau terhadap Y berarti adalah ini Y pangkat min 1. Artinya kalau diturunkan berarti min Y pangkat min 2. Disinilah bentuknya. Berarti adalah min. Ini min, hati-hati ya. Ini kan min soalnya aslinya min dikalikan menjadi plus begitu. Min. Terhadap Y min X kuadrat tambah terhadap Y 6X kuadrat Y. Gitu. Hasilnya ini. Nih hasilnya balikan lagi soalnya berarti ini. Nah, ini Anda silakan dipelajari saja gitu. Ya. Nah, ini sama saja. Nah, inilah tugasnya. Anda kerjakan dalam 30 menit ini. Ini nomor 1. Ini yang tadi, yang di awal diterangkan. U kali V. Berarti apa turunan E pangkat U? E pangkat U, E pangkat U. DU DX. Berarti min 2X turunkan lagi. Berarti min 2. Jadi hati-hati di sini. Ini U aksen V, P aksen U. Itu pakai itu rumusnya. Nah, yang ini yang barusan. Silakan Anda pelajari dulu. Itu saja barangkali ini untuk hari ini dikumpulin. Dan yang ini nanti untuk minggu depan. Ya, minggu depan dikumpulin lagi sama. Anda saminggu kita ngerjakan rumah ini. Pokoknya beres saminggu. Ya. Nah, itu adalah nanti untuk minggu depan hari Selasa. Nah, silakan itu mungkin sekian saja dari saya. Barangkalinya sebagai dosen ini. Tanyakan kalau tidak jelas begitu. Nanti kirimkan tugas yang 30 menit ke email saja. Ya, ke email Pak Jenal ya, nanti diberitahu emailnya. Ya. Terus juga tugas-tugas yang dikirimkan diberi nama, ditulis juga nomor absen. Biar gampang meriksanya. Ya, diberi nama, nomor absen. Terus juga nanti yang mau pesan bukunya mudah-mudahan ya minggu depan lah, mudah-mudahan. Jadi kita cek dulu bukunya dan ternyata kalau nggak ada punya bukunya malah ada ribet ya. Nanti Anda lihat bukunya, enak kalau ada bukunya mah baca sendiri begitu. Ya, tapi kalau udah punya di rumah ya sudah saja, nggak usah beli lagi. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, begitulah. Mudah-mudahan Anda lancar dan Anda juga harus rajin kalau dengan saya. Kalau ingin lulus, rajin. Tugas masuk. Ya, hadir terus begitu. Nah, itulah barangkali lalu juga paper segala macam nanti nyusul lah. Yang penting sekarang sudah mulai pertemuan kedua. Sudah mulai tugas-tugas ya. Tugasnya dikerjakan biar lancar, biar semangat, itu aja. Sekian saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.